Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Yang terhormat Ibu Prof. Dr. Desa Putu Parmiti MS, beserta rekan-rekan yang kami banggakan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi mengenai daya beda soal dan tingkat kesukaran soal. Nah, sebelum kami menyampaikan materi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri bernama Ketut Ari Sukradharma dengan NIM 2111031055. Perkenalkan, nama saya Komang Mirayani dengan NIM 2111031116. Perkenalkan, nama saya Ketut Suarse dengan NIM 2111031416. Baik, terima kasih. Adapun submateri pada presentasi hari ini, yaitu yang pertama, pengertian daya beda soal, yang kedua, cara menganalisis butir soal, yang ketiga, cara menghitung daya beda soal, yang keempat, pengertian tingkat kesukaran, yang kelima, cara menghitung tingkat kesukaran, dan yang terakhir yaitu kegunaan analisis butir soal. Nah, adapun pemaparan materi yang pertama, yaitu pengertian dari daya beda soal. Nah, seperti yang kita ketahui, daya beda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai atau berkemampuan tinggi dengan siswa yang kurang pintar atau berkemampuan rendah. Nah, selain itu, menurut Daryanto menjelaskan bahwa daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai dengan siswa yang bodoh. Nah, adapun juga menurut Sudijono yang mengetahui daya pembeda item itu penting sekali. Sebab salah satu dasar yang dipegangi untuk menyusun butir-butir item tes hasil belajar adalah adanya anggapan bahwa kemampuan antara teses, TC, mohon maaf, testi yang satu dengan testi yang lain itu berbeda-beda dan bahwa butir-butir item tes hasil belajar itu haruslah mampu memberikan hasil tes yang bercerminkan adanya perbedaan-perbedaan kemampuan yang terdapat di kalangan testi tersebut. Nah, dari beberapa pendapat di atas dapat saya simpulkan bahwa daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan siswa yang memiliki kemampuan tinggi dengan siswa yang memiliki kemampuan rendah. Nah, adapun cara menganalisis butir soal, yaitu yang pertama berdasarkan taraf kesukaran. Nah, tinggi kesukaran suatu butir soal didefinisikan sebagai proporsi atau persentase subjek yang menjawab butir tes tertentu dengan benar. Nah, sedangkan angka yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu butir soal dinamakan indeks kesukaran yang dilambangkan dengan P. Nilai P ini terletak antara 0 sampai dengan 1. Nah, berbicara tentang karakteristik butir soal, berdasarkan teori klasik, maka yang perlu kita pahami dan perhatikan yaitu adanya butir soal dan peserta tes atau testi. Nah, testi tersebut artinya peserta tes. Nah, bisa saja terjadi bahwa suatu butir tes dianggap mudah oleh kelompok siswa kelas A misalnya. Tetapi pada kelompok siswa kelas B, butir tes tersebut dianggap sulit. Jadi berdasarkan teori ini, analisis tingkat kesukaran soal tidak lepas dari butir soal dan testi. Nah, biasanya testi dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok. Nah, misalnya kelompok testi yang memiliki skor tinggi, skor sedang, dan skor rendah. Nah, adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan jenis tingkat kesukaran soal adalah sebagai berikut. Seperti rekan-rekan bisa melihat pada slide tersebut, terdapat indeks tingkat kesukaran dan kategori. Nah, dari 0,00 sampai 0,33 itu disebut sebagai kategori soal tergolong sukar.
Dan sampai yang terakhir yaitu dari 0,71 sampai 1,00 itu disebut sebagai soal tergolong mudah. Nah, adapun yang kedua yaitu berdasarkan daya pembeda. Nah, daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai atau berkemampuan tinggi dengan siswa yang bodoh atau berkemampuan rendah. Nah, menurut Sukiman 2012 memberikan kriteria daya beda soal sebagai berikut. Seperti yang rekan-rekan lihat pada slide tersebut, terdapat indeks daya benda dengan kategori seperti. Nah, 20 tersebut kategorinya biasa disebut sebagai tidak ada daya beda atau biasa disebut sebagai daya beda lemah. Nah, seperti yang sampai akhir di bawah tersebut, 0,70 sampai 1,00 biasa disebut sebagai daya beda balik sekali. Maaf, daya beda baik sekali. Nah, adapun yang terakhir yaitu cara menganalisis butir soal yang terakhir adalah berdasarkan pola jawaban soal atau pengecoh. Nah, dari pola jawaban soal dapat ditentukan apakah pengecoh berfungsi sebagai pengecoh dengan baik atau tidak. Nah, pengecoh yang tidak dipilih sama sekali oleh testi berarti bahwa pengecoh itu jelek. Nah, sebaliknya sebuah distraktor atau pengecoh dapat dikatakan berfungsi dengan baik apabila distraktor tersebut mempunyai daya tarik yang besar bagi pengikut-pengikut tes yang kurang memahami konsep atau kurang menguasai bahan. Nah, sesuatu distraktor dapat diperlakukan dengan 3 cara, yaitu diterima karena sudah baik, yang kedua ditolak karena tidak baik, dan yang ketiga adalah ditulis kembali karena kurang baik. Nah, kurangannya mungkin hanya terletak pada rumusan kalimatnya, sehingga hanya perlu ditulis kembali dengan perubahan seperlunya. Nah, menulis soal adalah suatu pekerjaan yang sulit, sehingga apabila masih dapat diperbaiki, sebaiknya diperbaiki saja, tidak dibuang, seperti itu. Nah, pengecoh dikatakan berfungsi efektif apabila paling tidak ada siswa yang terkecoh memilihnya. Nah, seperti yang kita ketahui, pastinya rekan-rekan di sini dari SD sampai SMP, nah maupun SD, pastinya sudah pernah kita lihat beberapa jawaban yang sama dalam ujian nasional maupun ujian tengah semester dan ulangan akhir semester seperti itu. Nah, adapun pembahasan yang ketiga mengenai cara menghitung daya beda soal. Untuk rekan saya, Komang Mirayani, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung daya beda soal. Nah, rumus untuk menghitung daya beda soal atau daya pembeda tes adalah sebagai berikut. dP sama dengan sigma PA kurang PB per N. Rumus untuk menghitung daya beda tes adalah sebagai berikut. Dn sama dengan NBA per NA kurang NBB per NB atau D sama dengan PA sama dengan PA kurang PB. Dengan keterangan NBA sama dengan jumlah subjek yang menjawab betul pada kelompok atas. NBB adalah jumlah subjek yang menjawab betul pada kelompok bawah. NA sama dengan jumlah subjek kelompok atas, dan NB sama dengan jumlah subjek bawah. Nah, kriteria daya beda soal adalah sebagai berikut. 0,00 sampai 0,19 itu dikategorikan kurang baik. Nah, 0,20 sampai 0,39 itu cukup baik, 0,40 sampai 0,70 itu baik, dan 0,71 sampai 1,00 itu sangat baik. Nah, jika D negatif, soal tersebut sangat buruk dan harus dibuang apabila memiliki D antara 0,15 sampai 0,20 atau lebih. Next. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tingkat kesukaran. Taraf kesukaran tes adalah kesulitan tes dipandang dari kemampuan peserta didik untuk menjawab soal tersebut.
Artinya, tes tersebut akan lebih banyak dapat dijawab benar oleh peserta didik yang pandai dan lebih banyak dijawab salah oleh peserta didik yang kurang pandai. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha memecahkannya. Sebaliknya, soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar jangkauannya. Taraf kesukaran tes yang baik adalah 20% sampai 80% atau 30% sampai dengan 70%. Tingkat kesukaran soal dipandang dari kesanggupan atau kemampuan siswa dalam menjawabnya, bukan dilihat dari segi guru dalam melakukan analisis pembuatan soal. Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Indeks tingkat kesukaran ini pada umumnya dinyatakan dalam bentuk proporsi yang besar, berkisaran 0,0 sampai dengan 1. Semakin besar indeks tingkat kesukaran yang diperoleh dari hasil hitungan, berarti semakin mudah soal itu. Suatu soal memiliki TK sama dengan 0,00 artinya bahwa tidak ada siswa yang menjawab benar. Dan bila memiliki TK 1,00 artinya bahwa siswa tersebut menjawab benar. Perhitungan indeks tingkat kesukaran ini dilakukan untuk setiap nomor soal. Pada prinsipnya, skor rata-rata yang diperoleh peserta didik pada butir soal yang bersangkutan dinamakan tingkat kesukaran butir soal tersebut. Nah, tingkat kesukaran butir soal memiliki dua kegunaan, yaitu kegunaan bagi guru dan kegunaan bagi pengujian dan pengajaran. Kegunaan bagi guru adalah yang pertama, yaitu sebagai pengenalan konsep terhadap pembelajaran ulang dan memberi masukan kepada siswa tentang hasil belajar mereka. Yang kedua, yaitu memperoleh informasi tentang penekanan kurikulum atau mencurigai terhadap butir soal yang biasa. Adapun kegunaan bagi pengujian dan pengajaran adalah yang pertama, yaitu mengenalkan konsep yang diperlukan untuk diajarkan ulang. Yang kedua, tanda-tanda terhadap kelebihan dan kelemahan pada kurikulum sekolah. Yang ketiga, memberi masukan kepada siswa. Yang keempat, yaitu tanda-tanda kemungkinan adanya butir soal yang biasa. Dan yang terakhir, yaitu merakit tes yang memiliki ketepatan data soal. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mira atas pemaparan materinya. Selanjutnya untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Ketua Suwarsi. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menghitung tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran butir tes merupakan bilangan yang menunjukkan proporsi peserta ujian atau testi yang dapat menjawab betul butir-butir soal tersebut. Sedangkan tingkat kesukaran perangkat tes adalah bilangan yang menunjukkan rata-rata proporsi testi yang dapat menjawab seluruh atau perangkat tes tersebut. Untuk rumusnya, seperti yang sudah ada di slide, yaitu PP sama dengan sigma P per N, yang dimana keterangannya PP merupakan tingkat kesukaran pada tes, P merupakan tingkat kesukaran setiap butir, dan N merupakan banyaknya butir tes. Tingkat kesukaran tiap butir dihitung dengan rumus P sama dengan NB per N. Keterangannya, P merupakan tingkat kesukaran butir tes, NB merupakan banyaknya subjek yang menjawab soal dengan betul, dan N merupakan jumlah subjek atau testi yang seluruhnya. Untuk kriteria tingkat soal, 0,00,0,29 sama dengan sukar. 0,30 sampai 0,70 sama dengan sedang. 0,71 sama dengan 1,00 mudah. Tes yang baik adalah tes yang memiliki taraf kesukaran antara
0,25 sampai 0,75. Next. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai kegunaan analisis butir soal, yang dimana analisis butir soal dapat membantu Anda dalam menjawab pertanyaan yang diajukan di muka. Analisis butir soal didefinisikan sebagai suatu proses untuk mengkaji kualitas butir-butir soal tes objektif. Kualitas butir-butir soal yang baik menghasilkan tes atau pengukuran hasil belajar yang baik pula. Demikian juga sebaliknya, manakala kualitas butir-butir soal tidak baik, maka tidak akan akurat pula tes hasil belajar siswa. Dengan kata lain, kualitas butir-butir soal dapat membuat siswa pandai mempunyai nilai jelek, dan siswa kurang pandai mendapatkan nilai baik. Seperti yang sudah ada di slide, yaitu yang pertama, ada memberikan informasi tentang kualitas butir-butir soal atau tentang kualitas perangkat THB. Yang kedua, memberikan informasi baik tidaknya pembelajaran yang telah dilakukan. Tes adalah satu atau seperangkat pertanyaan yang direncanakan untuk memperoleh informasi akurat tentang hasil belajar. Pertanyaan tersebut harus mempunyai jawaban yang benar. Tes dapat berupa tes formatif yang dimaksud untuk mengetahui apakah siswa sudah atau belum memahami materi yang diajarkan oleh guru. Tes juga dapat berupa tes sumatif yang merupakan tes hasil belajar dalam suatu periode waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. Secara garis besar, dalam analisis butir soal, dengan dapat dilakukan terlebih dahulu menganalisis konstruksi soal dari setiap butir soal. Nah, baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk waktu saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Suarsih atas pemaparan materinya. Baik rekan-rekan, demikianlah pemaparan materi untuk pada hari ini. Nah, jika ada pertanyaan, rekan-rekan nantinya bisa disampaikan. Nah, kami mohon maaf jika ada kesalahan yang kami perbuat, baik disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Kami tutup presentasi hari ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, terima kasih. Untuk tanya jawab selanjutnya akan kami jelaskan secara langsung. Terima kasih.